Salam sahabat renungan holistik yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimanakah kabar sahabat hari ini? Doa kami sahabat sehat, kuat, dan terus diberkati oleh Tuhan. Kembali renungan holistik hadir untuk menyapa sahabat, memberi motivasi dan inspirasi untuk terus setia berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya! Seperti orang tua yang merindukan anak-anaknya lahir sehat, bertumbuh besar dan akhirnya berbuah atau berkarya yang banyak, yang harum, sehingga orang akan bertanya, anak siapakah orang itu? Siapakah nama orang tuanya? Demikian juga Bapa kita yang di sorga. Ia ingin kita ibarat pohon berbuah yang lebat, yang harum, sehingga Yesus sebagai orang tua kita dimuliakan. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 8, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Sahabat, maukah sahabat memuliakannya? Maukah sahabat berbuah yang lebat? Ini tipsnya. Mari kita belajar dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang pertama, kita lihat dari ayat yang keempat. Yohanes pasal 15 ayat 4. Firman Tuhan katakan, "Tinggallah di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku." Artinya, Tuhan ingin kita menyatu atau intim dengan Tuhan. Kita ibarat ranting. Ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri jika ia tidak menempel pada batang atau pokoknya. Energi kita itu dari Tuhan. Nutrisi yang sehat yang bisa membuat kita sehat dan berbuah lebat adalah Tuhan. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk memiliki hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Sehingga dikatakan, tinggal tetap di dalam Tuhan dan terus melekat hanya kepadanya, maka kita akan berbuah. Yesus adalah sumber berkat. Jangan melekat hanya setiap hari Minggu atau napas Natal dan Paskah. Nanti kita akan kurus dan mati. Tetapi terus bangun hubungan setiap hari. Terus melekat erat, menyatu intim dengannya. Maka dia akan berkati kita sehingga kita berbuah yang lebat. Itu tips yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang kedua dikatakan begini, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tips yang kedua adalah harus dibersihkan. Setiap hari, setiap saat, membersihkannya dengan firman Tuhan. Sahabat, kita ibarat HP yang kalau sering digunakan akan rawan terserang virus yang dapat membuat HP tidak bisa berfungsi dengan baik. Demikian juga dengan kita. Karena itu firman Tuhan tadi katakan, kita harus dibersihkan dengan firman Tuhan. Sering-seringlah membersihkan diri kita. Bukan dengan sampo, dengan sabun, atau deterjen. Tetapi dengan firman Tuhan. Jika sahabat mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menempelak atau menegurmu, artinya ada kotoran, ada virus di dalam diri kita yang harus dibersihkan. Singkirkan kotoran atau dosa itu segera, maka sahabat akan bersih dan berbuah yang lebat. Haleluya! Itu poin yang kedua, tips yang kedua. Yang ketiga, jika engkau sudah tinggal di dalam Dia dan sudah dibersihkan oleh firman-Nya, maka tips yang ketiga adalah mintalah apa saja yang engkau kehendaki.
maka Dia akan memberinya kepadamu. Kita perhatikan dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah setiap orang yang percaya kepadanya sudah diangkatnya menjadi anak-anaknya? Firman Tuhan katakan, mintalah kepadanya, maka Dia akan memberinya kepadamu. Mintalah kepadanya, supaya sahabat bisa diberkati dan berbuah yang lebat. Karena mungkin sahabat belum mendapatkannya, karena sahabat belum meminta kepadanya. Mungkin sahabat belum berbuah lebat, karena sahabat belum meminta kepadanya dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah ketika hal ini, maka sungguh sahabat akan berbuah yang lebat. Tinggal di dalam Tuhan, dibersihkan oleh firman Tuhan setiap hari, dan mintalah kepadanya dengan kesungguhan hatimu. Berbuahlah yang lebat, sehingga penciptamu yang adalah Tuhan dan Bapamu dimuliakan. Karena untuk itulah kita telah diciptakan olehnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati sahabat sekalian. Sahabat, saya mengundang sahabat untuk sejenak kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan menciptakan kita bukan tanpa tujuan, tetapi Dia ingin keberadaan kita memuliakan Dia. Dia ingin keberadaan kita menyenangkan hatinya. Ibarat pohon, kita harus berbuah yang lebat. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur buat kasih anugerah Tuhan. Engkau masih beri kepada kami kesempatan untuk ada hingga saat ini. Lewat firman Tuhan kami menyadari, kami diingatkan bahwa Engkau ingin kami berkarya lewat buah-buah yang lebat. Tolong kami, bersihkan kami, bawa kami untuk melekat erat kepada Tuhan. Dan kami minta Engkau berkati kami, supaya kami bisa menjadi berkat. Berkati sahabat-sahabat renungan holistik saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Pastilah kita